Guys, kalian tahu nggak kalau ada sebuah negara di dunia yang ukurannya super mungil, bahkan banyak orang nggak sadar kalau negara ini eksis. Bahkan ada kemungkinan besar negara ini bisa hilang dari peta dunia dalam beberapa puluh tahun ke depan. Yap, namanya adalah Tuvalu. Negara kecil di tengah Samudra Pasifik yang penuh dengan cerita unik sekaligus miris. Penasaran kayak gimana? Yuk kita bahas tuntas, biar kalian bisa bilang, "Wih, ternyata ada ya negara kayak gitu." Jadi gini guys, Tuvalu itu letaknya ada di Samudra Pasifik, di antara Hawaii dan Australia, tapi lebih dekat ke Fiji dan Kiribati. Negara ini bukan benua, bukan pulau besar, tapi kumpulan dari 9 pulau kecil dan atol karang. Kalau kalian zoom in di Google Maps, kalian bakal mikir, serius ini negara? Kok kecil banget? Tuvalu punya luas wilayah cuma sekitar 26 km persegi aja. Bayangin ya, itu lebih kecil dibanding beberapa kota di Indonesia. Bahkan Jakarta aja luasnya hampir 10 kali lipat dari negara ini. Penduduknya juga mini banget, sekitar 11.000 orang doang. Kebayang nggak? Satu stadion bola di Indonesia aja bisa nampung lebih banyak orang daripada seluruh populasi Tuvalu. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional. Jadi kepala negaranya masih Ratu Inggris, sementara ada Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan sehari-hari. Negara ini dulunya memang bagian dari koloni Inggris, makanya masih masuk dalam Commonwealth. Walaupun kecil banget, Tuvalu tetap punya bendera sendiri, lagu kebangsaan, bahkan kursi di PBB. Jadi meski imut-imut, dia tetap diakui sebagai negara berdaulat. Ngomongin Tuvalu nggak afdol kalau nggak bahas budaya unik mereka. Karena jumlah penduduknya dikit, kehidupan di sana terasa kayak hidup di kampung yang super besar. Semua orang hampir kenal satu sama lain. Bahasa resmi di sana ada dua, bahasa Tuvaluan dan bahasa Inggris. Tapi sehari-hari mereka lebih sering pakai Tuvaluan, yang masih satu rumpun dengan bahasa Polinesia. Musik tradisional mereka asik banget, namanya Vatele. Ini kayak pertunjukan tari dan nyanyi rame-rame yang biasanya dipakai untuk upacara penting. Kalau kalian suka suasana tropis ala-ala Hawaii, nah, Tuvalu punya vibes mirip kayak gitu. Lengkap dengan tarian, bunga, dan suasana pantai. Yang unik lagi, di Tuvalu nggak ada banyak kendaraan bermotor karena wilayahnya kecil. Orang lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Bahkan katanya kalau kalian jalan muterin satu pulau, bisa kelar dalam hitungan jam aja. Oh ya, yang paling gokil dari Tuvalu adalah kode domain internet mereka, .tv. Bayangin ya, negara kecil ini bisa dapat pemasukan gede cuma dari domain internet itu. Banyak perusahaan media dan televisi yang beli domain .tv dan hasilnya jadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Jadi walaupun kecil, mereka bisa melek digital banget. Nah, ini bagian yang agak sedih guys. Tuvalu sering disebut sebagai negara yang paling terancam tenggelam di dunia. Kok bisa? Karena hampir seluruh wilayahnya punya ketinggian cuma 2-3 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau air laut naik gara-gara perubahan iklim dan pemanasan global, ya udah negara ini bisa lenyap perlahan-lahan. Bahkan beberapa laporan PBB udah bilang, kalau tren kenaikan permukaan laut kayak gini terus, di tahun 2050 atau 2100, Tuvalu bisa jadi udah nggak ada lagi di peta. Pemerintah Tuvalu sendiri udah nyiapin rencana darurat. Mereka bahkan pernah mengusulkan ide memindahkan negara dengan cara membeli tanah di negara lain, biar rakyatnya bisa tetap punya identitas sebagai bangsa Tuvalu walaupun tanah aslinya hilang. Gila nggak tuh guys? Bayangin aja punya negara, tapi negaranya bisa hilang tenggelam. Itu kayak plot film distopia, tapi ini nyata. Selain isu tenggelam, Tuvalu juga punya cerita lain yang menarik. Ekonomi mereka nggak besar, tapi sebagian hidup dari perikanan, bantuan internasional, tadi, domain internet .tv. Mereka juga punya olahraga favorit, yaitu rugby dan sepak bola. Walaupun tim nasional Tuvalu belum jadi anggota FIFA, mereka sering ikut turnamen regional di Oceania. Dan serunya, karena negaranya kecil banget, pemain sepak bola nasional bisa aja kalian temui langsung di jalan kayak ketemu tetangga sendiri. Untuk pariwisata, jujur aja Tuvalu nggak seramai Maldives atau Fiji. Tapi justru itu yang bikin unik. Suasananya masih alami, pantai-pantainya sepi, air lautnya jernih banget, cocok buat kalian yang suka eksplor tempat anti-mainstream. Tapi ya karena aksesnya susah, wisatawan yang datang pun nggak banyak. Satu-satunya bandara di Tuvalu ada di pulau utama, Funafuti, dan pesawatnya juga jarang. Jadi kalau kalian bisa mendarat di sana, itu udah jadi pengalaman langka banget. Ada juga satu fakta keren, jalan utama di Funafuti kadang dipakai jadi landasan pesawat.
Karena bandara mereka kecil banget, masyarakat lokal sering pakai area landasan itu buat main bola atau sekedar nongkrong. Tapi kalau ada pesawat mau mendarat, langsung dia semua orang minggir. Kayak film banget kan? Jadi guys, itu dia cerita tentang Tuvalu. Negara super mini yang penuh keunikan, punya budaya asik, bisa dapat duit dari domain internet, tapi juga sedang berjuang melawan ancaman tenggelam gara-gara perubahan iklim. Mungkin sekarang banyak orang nggak tahu Tuvalu, tapi siapa tahu beberapa puluh tahun lagi nama ini cuma tinggal ada di buku sejarah. Makanya penting banget buat kita sadar bahwa perubahan iklim itu nyata, dan ada orang-orang yang benar-benar bakal kehilangan rumahnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa Tuvalu bakal bisa selamat atau nanti cuma jadi legenda tentang negara yang hilang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, sama subscribe biar kita bisa terus bahas negara-negara unik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out.